Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zidni Fadila Haris. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai operasi aljabar pada fungsi. Oke, langsung saja. Dua fungsi dapat dioperasikan, yaitu dapat dijumlahkan ataupun dikurangkan ataupun dikali atau dibagi, dan akan menghasilkan fungsi yang baru dengan syarat jika kedua fungsi tersebut memiliki domain yang sama atau memiliki irisan domain dari kedua fungsi tersebut. Oke, kita ke selanjutnya adalah tentang jumlah dan selisih dua fungsi. Nah, misal fx yaitu fungsi f yang memetakan dari r ke r, yaitu artinya adalah dari bilangan real ke bilangan real, artinya di sini domainnya adalah bilangan real ya. Kemudian gx memetakan dari bilangan real ke bilangan real juga. Nah, di sini domainnya juga merupakan bilangan real. Maka penjumlahan ataupun pengurangan dari fx dan gx akan menghasilkan, kita misalkan dengan hx ya. Dengan h-nya ini, fungsi h ini memetakan dari bilangan real ke bilangan real juga. Oke, kita ke contoh. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang x ditambah 1, kemudian gx sama dengan 2x ditambah 3, maka pengurangan dari fx dan gx sama dengan, nah berarti kalian perhatikan fx-nya di sini ya. Ini kan 2x kuadrat dikurang x ditambah 1 ya. Nah, maka domainnya adalah bilangan real kan, karena berapapun nilai x-nya dalam bilangan real, fungsi f ini akan terdefinisi ya. Maka dapat kita tulis si f ini memetakan dari bilangan real ke bilangan real. Kemudian gx juga sama, yaitu adalah 2x ditambah 3. Nah, maka g ini juga akan memetakan dari bilangan real ke bilangan real. Karena berapapun nilai x-nya dalam bilangan real, maka fungsi gx ini akan terdefinisi. Maka fx dikurang gx, berarti tinggal kita kurangkan fungsinya, yaitu fx-nya 2x kuadrat dikurang x ditambah 1, dikurang dengan gx-nya adalah 2x ditambah 3. Maka sama dengan 2x kuadrat, kemudian dikurang 3x, kemudian 1 dikurang 3 negatif 2 ya. Oke, lanjut. Misal fx yaitu adalah fungsi yang memetakan, fungsi f yang memetakan dari a, domainnya berarti adalah suatu himpunan a ke bilangan real, dan gx fungsinya memetakan dari himpunan b ke bilangan real. Dan misal c ini adalah himpunan ya, c sama dengan irisan dari a dan b-nya ini. Jadi himpunan c ini adalah irisan antara a dan b. Maka penjumlahan ataupun pengurangannya kita peroleh, misalkan ini adalah hx, nah maka h ini akan memetakan dari c ke r. C-nya ini adalah irisan antara a dan b ya. Oke, kita ke contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan akar x ditambah 2 dan gx sama dengan akar x, maka fx ditambah gx sama dengan, nah karena bentuk dari fx-nya ini ya, fx-nya itu kan sama dengan akar x plus 2 ya. Nah, kalau bentuk akar berarti ada syaratnya ya. Ada syaratnya, yaitu adalah x plus 2, yaitu yang di dalam akarnya itu harus lebih dari atau sama dengan 0 ya, karena tidak ada bilangan akar itu di dalamnya itu negatif ya. Maka menjadi imajiner kalau misalnya di dalam akarnya itu adalah negatif. Nah, kemudian maka kita akan peroleh x lebih dari sama dengan negatif 2 ya. Nah, maka kita bisa tulis nih, kita misalkan f ini kan memetakan dari a ke r ya, a ke r. Nah, a-nya ini ada syaratnya, yaitu adalah himpunan a, domain dari f, yaitu sama dengan x dengan syarat x-nya itu harus lebih dari sama dengan negatif 2 ya. Kemudian selanjutnya untuk yang gx, gx itu kan sama dengan akar x ya, akar x. Nah, berarti ini juga ada syaratnya, harus x-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 ya. Maka selanjutnya untuk G ini bisa kita tulis, misalkan domainnya adalah B ya.
B kita petakan dengan G itu ke R, bilangan real. Nah, maka di sini ada syaratnya himpunan dari B, yaitu adalah domain dari G-nya ini, sama dengan X. Untuk X-nya itu syaratnya adalah X lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di garis bilangan ya, berarti kan di sini ada negatif 2. Kemudian ada bulat penuh ya berarti ya. Kemudian ada 0 di sebelah kanannya ya, bulat penuh juga. Nah, kita lihat untuk X lebih dari sama dengan negatif 2. Berarti ke sana. Kemudian X lebih dari sama dengan 0, berarti juga ke sana ya. Nah, ini ada irisannya. Maka fx ditambah gx akan kita bisa mengoperasikan fx ditambah dengan gx ya. Berarti fx ditambah dengan gx itu sama dengan akar x ditambah 2 ditambah dengan akar x. Oke, lanjut. Misal fx sama dengan akar x dikurang 2 dan gx sama dengan x dibagi x min 2. Jika hx sama dengan fx ditambah gx, maka domain h yang memenuhi adalah, nah berarti kita akan cari dulu syaratnya nih. Fx kan sama dengan akar x min 2 ya. Nah berarti syaratnya adalah x min 2 lebih dari sama dengan 0 atau x lebih dari sama dengan 2. Nah, maka ketika F memetakan dari A ke R, nah berarti di sini domainnya ada syaratnya, yaitu adalah A dengan syarat X-nya itu harus lebih dari sama dengan 2. Ya. Kemudian kalau GX sama dengan X per X min 2. Nah, berarti untuk bentuk pecahan seperti ini berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, ya kan? Maka syaratnya di sini adalah x min 2 tidak boleh sama dengan 0. Maka kita peroleh x-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Nah, ketika fungsi G memetakan dari B ke R, ya, B ke R, nah maka kita bisa tulis syarat domainnya dari fungsi G ini, itu adalah X dengan syarat X tidak boleh sama dengan 2. Nah, sekarang kalau misalnya kita misalkan H-nya ini ya, fungsi H-nya ini memetakan dari C ke R. Nah, kita cari nih C-nya, yaitu adalah irisan dari A dan B-nya ini. Oke, nah sekarang kita akan ke garis bilangan. Nah, di sini ada 2 ya. Di sini ada 2, kemudian di sini berarti bulatan penuh. Seperti ini. Ya kan? Nah, kemudian untuk yang ini ada 2, tetapi bulatannya harus kosong karena tidak boleh sama dengan 2. Nah, maka penyelesaiannya berarti di sini irisannya yang mana? Yaitu adalah X lebih dari 2. Ya, atau bisa kita tulis kalau misalnya C-nya itu adalah irisan A dan B, ya. Irisan dari A dan B ini. Nah, maka C-nya ini bisa kita tulis himpunannya adalah X dengan syarat X-nya itu lebih dari 2. Nah, maka supaya HX ini HX sama dengan Fx ditambah Gx, yaitu merupakan suatu fungsi juga, terbentuk fungsi baru yaitu adalah Hx, maka syaratnya domainnya itu adalah X-nya lebih dari 2. Selanjutnya adalah hasil kali dan hasil bagi dua fungsi. Nah, sama ya syaratnya dengan yang penjumlahan dan pengurangan tadi, dapat menghasilkan fungsi yang baru kita X itu jika domainnya itu keduanya sama atau memiliki irisan domain antara kedua fungsinya. Nah, misal fx, fungsi f yang memetakan dari bilangan real berarti domainnya bilangan real ke bilangan real, dan gx memetakan dari bilangan real ke bilangan real. Nah, berarti di sini domainnya sama-sama bilangan real ya. Maka fungsi fx dikali dengan gx sama dengan hx, dengan h-nya ini akan memetakan dari bilangan real ke bilangan real. Begitu juga dengan pembagiannya. Kita misalkan hasilnya adalah fungsi hx. Nah, maka fungsi h ini akan
memetakan dari bilangan real ke bilangan real dengan syarat GX-nya tidak boleh sama dengan 0, karena di sini bentuknya kan berarti pecahan ya, berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 dan gx sama dengan x plus 1, maka kita akan mencari perkalian dan pembagiannya. Oke, kita akan cek dulu di sini fx sama dengan x kuadrat dikurang 1. Berarti kan di sini pasti akan memetakan dari bilangan real, domainnya adalah bilangan real ke bilangan real juga kan. Karena berapapun nilai x-nya, fungsi f ini akan terdefinisi. Nah, kemudian g-nya, fungsi g, itu juga akan memetakan dari bilangan real ke bilangan real. Karena berapapun nilai x-nya, fungsi gx akan terdefinisi. Nah, karena di sini domainnya sama ya, sama-sama bilangan real, maka bisa kita kalikan dan menghasilkan fungsi yang baru. Berarti di sini fx dikali dengan gx berarti adalah x kuadrat dikurang 1, tinggal kita kalikan saja dengan x plus 1. Ingat, ini perkaliannya adalah perkalian distributif ya. Berarti x kuadrat dikali x, berarti x pangkat 3. Kemudian ditambah dengan x kuadrat, kemudian dikurang x, dikurang dengan 1. Nah, ini adalah hasil perkaliannya. Kemudian fx dibagi dengan gx. Nah, berarti fx-nya adalah x kuadrat dikurang 1, kemudian dibagi dengan x plus 1. Nah, ini adalah hasil pembagiannya. Nah, sekarang kalau misalnya kita faktorkan yang atasnya, x plus 1 dikali dengan x min 1 kan faktornya kan. Nah, kemudian dibagi dengan x plus 1. Nah, untuk menentukan hasil bagi dari fungsi ini, tidak boleh ya kita coret seperti ini. Ini tidak boleh, karena nanti beda. Jadinya beda antara yang ini kan berarti untuk fungsi yang ini syaratnya adalah x-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 1 kan. Nah, sedangkan untuk yang ini akan menghasilkan sama dengan x min 1 kan. Nah, ini tidak ada syaratnya. Nah, makanya tidak boleh kita langsung bagikan seperti ini. Yang betul adalah yang ini ya. Kemudian misal fx, yaitu fungsi f yang memetakan dari himpunan A ke bilangan real, G memetakan dari himpunan B ke bilangan real. Nah, misalkan C itu adalah irisan antara A dan B, maka perkaliannya kita misalkan menghasilkan fungsi hx. Nah, maka fungsi h ini akan memetakan dari himpunan C, yaitu adalah irisan dari A dan B ke bilangan real. Begitu juga untuk pembagiannya, dengan syarat untuk pembagian adalah gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang contoh selanjutnya, misal fx sama dengan x kuadrat plus 1, gx sama dengan akar x, maka jika hx itu sama dengan fx dibagi dengan gx, maka tentukan domain h yang memenuhi. Jadi supaya terbentuk fungsi baru, yaitu adalah hx yang merupakan pembagian antara fx dengan gx. Ya, nah sekarang untuk fx-nya dulu. Fx kan sama dengan x kuadrat plus 1 ya. Nah, ini kan tidak ada syarat ya. Nah, maka bisa kita tulis f ini memetakan dari bilangan real ke bilangan real. Kemudian untuk gx-nya, nah di sini adalah akar x. Nah, akar x syaratnya di sini adalah dalam akarnya itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis x-nya ini harus lebih dari sama dengan 0 kan. Nah, maka kita bisa tulis G ini misalkan domain untuk fungsi G ini adalah B ya. B, fungsi G akan memetakan dari B ke bilangan real. Dengan syarat B-nya ini himpunannya adalah X dengan syarat X lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan definisikan di sini HX-nya. HX-nya itu apa sih? HX adalah fx dibagi dengan gx ya, dibagi dengan gx. Nah, sekarang fx-nya itu adalah x kuadrat plus 1, kemudian dibagi dengan gx-nya adalah akar x. Nah, ketika menjadi hx, yaitu adalah fx per gx, kalian lihat di sini ada per akar x, berarti gx-nya di bawah. Nah, ini syaratnya adalah x-nya tidak boleh sama dengan 0 ya.
Nah, kita misalkan ini fungsi H-nya ini memetakan dari dari himpunan C ke bilangan real, yaitu di mana C-nya ini adalah irisan ya, irisan antara himpunan A dan himpunan B. Nah, kemudian berarti kita bisa tulis domain H, domain dari fungsi H, yaitu kita misalkan dengan C, yaitu adalah X dengan syarat X-nya itu harus lebih dari 0. Karena apa? Walaupun di sini kita peroleh himpunan B ini, ya himpunan B ini lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kita buat nih garis bilangan ya, di sini ada 0. Ya, ada 0 di sini. Nah, berarti kan harus seperti ini. Nah, kemudian untuk F-nya adalah semua bilangan real kan? Berarti mau bilangan realnya berarti mau yang negatif ataupun yang positif atau sama dengan 0 pasti akan termasukkan. Nah, maka irisannya adalah yang ini kan. Nah, kemudian tapi di sini ada syarat, yaitu adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini X-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau misalnya kita buat garis bilangan, maka irisannya akan seperti ini. Ini di sini ada 0. Ya, jadi di sini menjadi bulatannya adalah bulatan kosong. Yang tadinya penuh menjadi kosong karena ada syarat ini. Kemudian kita akan tentukan H1, berarti tinggal kita substitusikan ya. Berarti X kuadrat plus 1, berarti kan 1 kuadrat plus 1 dibagi dengan akar X, berarti akar 1 sama dengan 2. Oke, ke contoh selanjutnya. Misal Fx sama dengan 2X plus 1, maka Fx dikuadratkan ditambah dengan Fx kuadrat dikurang 3Fx sama dengan, nah ini berbeda ya. Jadi kalau yang ini adalah fungsi Fx-nya kita kuadratkan, sedangkan yang ini, yang kedua ini, X-nya nanti kita akan substitusi dengan X kuadrat. Ya, jadi kalau misalnya kita tulis, ya kalau misalnya kita tulis di sini Fx kuadrat, maka akan menjadi 2x plus 1 kuadrat kan, atau sama dengan 2x plus 1 dikali dengan 2x plus 1. Ingat ya, berarti kalau dikuadratkan bentuknya seperti ini, bukan 2x dikuadratkan dan 1 dikuadratkan. Sama dengan menjadi 4x kuadrat ditambah 4x plus 1 ya. Kemudian kalau Fx kuadrat, nah berarti X-nya kita substitusi dengan X kuadrat. X-nya ini kita substitusi dengan X kuadrat. Berarti 2X kuadrat ditambah 1. Kemudian untuk 3Fx, 3Fx berarti 3 kali 2X plus 1. Sama dengan 6X plus 1. Nah, tinggal kita bentuk ke ini. Fx kuadrat ditambah dengan Fx kuadrat dikurang 3Fx, maka sama dengan 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 ditambah Fx kuadratnya adalah 2X kuadrat plus 1 dikurang dikurang dari, sudah dikali dengan 3 ya, berarti langsung kita kurang dengan 6x plus 1. Maka menjadi 6x kuadrat plus 4x plus 2 dikurang 6x dikurang 1. Sorry, di sini 3 ya. 3. Maka di sini adalah 3. Kurang 3. Sama dengan 6x kuadrat kemudian dikurang 2x ya. Dikurang 2x dikurang 2x dikurang 2x dikurang 1. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan ataupun masih ada yang susah untuk dipahami. Jangan lupa untuk dicatat, untuk dipelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.